Ya, jadi yang pertama saya akan minta dari Perkim untuk menginventarisir lagi terkait perumahan-perumahan yang ada di Kota Semarang. Mana-mana saja yang belum diserahkan fasum-fasosnya kepada pemerintah Kota Semarang. Karena kita tahu bahwa kalau untuk memperbaiki secara permanen, apalagi kalau melihat namanya longsor, namanya terkena dampak banjir, pasti butuh pembiayaan yang besar. Contoh pada saat kemarin kejadian hujan deras tanggal 13 Maret yang lalu di perumahan Sendang Mulyo kan terjadi juga longsor yang sangat luar biasa seperti sini kondisinya gitu. Nah, tetapi karena fasum-fasosnya itu sudah diserahkan kepada pemerintah kota sehingga bisa memperbaiki langsung. Nah, ini kan ada dua kejadian yang di minggu-minggu ini atau di saat hujan kemarin yang curah hujan juga lumayan tinggi. Ini terjadi ada dua kejadian longsor. Yang pertama yang di sini di Bintang Regency ini juga terjadi longsor, tapi longsor itu lebih sifatnya tidak yang tergerus atau ketarik ya, tapi cuman hanya karena ada perbedaan kontur tanah saja. Dan yang kedua di Permatapuri. Sebenarnya Permatapuri ini juga terjadi longsoran yang kedua. Yang pertama ini pada saat yang lalu ya, yang terjadi hujan deras tanggal Maret yang lalu. Nah, kemudian kita cek lagi oleh di Disperkim, ternyata aset itu belum diserahkan kepada pemerintah Kota Semarang, sehingga kita juga tidak bisa melakukan atau menangani secara keseluruhan. Karena itu bukan aset dari pemerintah kota. Nah, ini yang kita perlu juga mendorong pengembang-pengembang ini juga bertanggung jawab. Tidak hanya mau pada saat rumahnya dijual laku semua, setelah itu ditinggal. Atau tidak mau menyerahkan, tidak ikhlas menyerahkan fasum-fasos. Nah, pada saat seperti ini sekarang kan yang menderita kan atau yang terdampak kan adalah para pembeli atau penghuni rumah yang sudah dibeli. Nah, ini yang perlu, yang pertama nanti kita akan cek lagi inventarisir, dicocokkan dengan Distaru, juga di PMPTSP terkait izin-izin perumahan. Yang pertama itu. Terus yang kedua, kemarin memang kami dengan kejadian banyak ya, tidak hanya di sini atau yang di Permatapuri. Yang lalu kan juga ada yang di atasnya Pudak Payung ya, perumahan Pudak Payung itu kan juga sama. Perumahan, kemudian ada lagi di atasnya perumahan lagi sampai yang keempat itu yang paling atas lah. Itu kan terjadi akhirnya yang pembangunan yang perumahan yang keempat itu mengakibatkan dampak banjir bandang ya, seperti banjir lumpur ke perumahan-perumahan yang di bawahnya. Akhirnya waktu itu kan kita undang. Kemudian mereka mau membuat drainase dan sebagainya. Kemudian drainase pun juga tidak hanya di perumahan, tapi ini tembusnya kemana? Karena kalau tidak ada mungkin tembus kayak ke sungai atau tembus kayak tadi lah. Contoh kita melihat aliran Sungai Tenggang ke Waru, kemudian ada PJM yang mengenai airnya itu kan juga lambat sekali. Itu kan juga salah satu bagaimana sebenarnya saluran itu juga harus yang dibenahi sampai ke hilirnya, tidak hanya hulunya tapi hilirnya. Nah, ini yang saya sedang minta untuk evaluasi terkait perizinan agar tidak terjadi di kemudian hari ini pengembangnya tidak rugi karena sudah terima uang gitu kan, tetapi yang rugi adalah masyarakat yang membeli, kan kasihan. Dan yang lebih parah lagi, aset itu belum diserahkan kepada pemerintah, sehingga seperti ini nggak bisa melakukan penanganan yang maksimal.